kita akan menyampaikan update terkait dengan penangkapan ketiga tersangka teroris jaringan JI yang telah ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri pada tanggal 16 November lalu. Nanti di sebelah kiri saya ada Pak Aswin dari Densus 88. Dan Pak Aswin nanti akan menjelaskan tentang peran dan keterlibatan ketiga tersangka yang ditangkap, di mana hasil penelusuran dan pengungkapan dari beberapa tersangka yang telah tertangkap terlebih dahulu, serta penelusuran dokumen-dokumen yang bisa menjadikan bukti-bukti keterlibatan dan peran daripada ketiga tersangka teroris jaringan JI yang ditangkap beberapa waktu yang lalu. Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi ini orangnya gitu ya. Karena kita makin naik ke atas, kita sudah jauh dari yang tangan yang dulunya berlumuran lumpur dengan darah gitu ya, yang bagian meledak-meledak, bagian nyerang-nyerang. Sekarang kita naik ke atas ke bagian otak strategi tadi, seperti pendanaan dan sebagainya. Yang jelas tindakan Densus dalam setiap penegakan hukum berusaha untuk mengikis, membuka, mengungkap dan melemahkan, sehingga kita harapkan memang ini akan bisa kita tuntaskan dibandingkan dengan memang prosesnya akan panjang kalau kita bandingkan dengan perkara-perkara pidana biasa yang selesai dalam hitungan misalnya 1 tahun ya, ataupun dari setahun. Ini akan terus berkelanjutan. Nah, dua BM Aba yang ditangkap FS tadi, ya, FS itu dalam strukturnya, ya, meminta petunjuk dan laporan kepada FAO dan ZA kaitan dengan salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia yang duduk di Komisi Fatwa yang turut menjadi terduga terorisme dalam kasus ini. Majelis Ulama sudah mengeluarkan sikap resmi, pernyataan resmi yang berisi 7 poin. Yang pertama, Majelis Ulama mengakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota Komisi Fatwa. Mereka tuh modusnya apalagi sih, lembaga pendidikan, kotak amal, dan lain-lain tuh. Bagaimana Densus membedakan antara ini terkait berafiliasi dengan JI, yang ini tidak, yang ini beda lagi jaringannya gitu. Bagaimana Pak? Ya baik, sebetulnya bukan cuman JI yang memiliki sumber pendanaan. Seperti saya sebut tadi, semua organisasi teror itu membutuhkan dana sebagai lifeblood itu ya, sebagai nafas dari gerakan mereka atau dari aktivitas mereka. Di JI ada lagi, ya, dan sudah kita tangkap juga itu sebenarnya. Cuman mungkin tidak sebesar ini karena memang orangnya belum, lembaganya belum sebesar yang satu ini. Yang lain juga ada juga, gitu ya. Kalau saya ya, di mana sebagian besar kelompok teror itu menggunakan non-profit organization atau lembaga-lembaga non-profit itu lebih disukai bentuknya sama mereka. Meskipun beberapa seperti yang ditemukan di tempat kita ada yang berubah menjadi lembaga usaha atau perusahaan biasa gitu ya, atau bisnis biasa seperti membuka kebun, membuka tambak, membuka pabrik sepatu misalnya ya, itu juga ada. Tapi yang menjadi patokan adalah dalam konteks PUBG atau dalam konteks pedoman utama perjuangan dan strategi perjuangan JI, semua itu menyatu. JI itu sudah nggak bisa hidup, sudah dinyatakan terlarang
oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, atau dalam tanda kutip ini oleh pemerintah Indonesia secara menyeluruh, dan sudah didaftar di dalam sanction list, daftar yang tidak boleh dikasih hidup gitu ya, oleh di resolusi PBB 1267. Orangnya, aktivitasnya, asetnya semua harus dihentikan.